Selamat siang, kami dari kelompok Makmur Selalu izin untuk mempresentasikan PKM kami yang berjudul penggunaan limbah pipa PVC sebagai bahan dasar produk dalam desain interior dan furnitur. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari saya Ibtu Gideon Kananda, NIM, maaf, 5 Kiran 101. Saya Muhammad Abiy Wardana. Untuk rekan saya, Saya Timbul Immanuel Perlindungan Pengerbuan dengan NIM 21055111149. Saya Nathaniel Melvin dengan Kiran 1. daftar isi dari PKM kami. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua gambaran rencana usaha, yang ketiga metode pelaksanaan, yang terakhir biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama itu bagian pendahuluan. Dimulai dari latar belakang, masih banyak proses konstruksi yang menggunakan cara tradisional, sehingga ada beberapa banyak limbah yang dapat muncul. Salah satunya itu pipa PVC. Aspek interior menjadi salah satu aspek yang bisa dibilang penting, di mana dengan aspek interior yang nyaman dan mendukung dapat meningkatkan produktivitas. Oleh sebab itu, kami merencanakan pembuatan produk yang dapat memanifestasikan kedua hal di atas. Untuk yang kedua, rumusan masalah dan tujuan program kami. Yang pertama, rumusan masalahnya, bagaimana limbah pipa PVC dapat dimanfaatkan sebagai produk desain interior yang baik dan mempunyai harga yang bersaing. Untuk yang kedua, tujuan program kami yaitu menghasilkan produk desain interior dengan reliability baik dan ekonomis. Yang ketiga, ada luaran yang diharapkan. Yang pertama, dapat terwujudnya produk desain interior yang berasal dari limbah pipa PVC. Yang kedua, dapat membantu dalam pelestarian lingkungan, yaitu mengurangi limbah yang ada. Untuk yang ketiga, kami dapat menjalin kemitraan dengan UMKM terdekat daerah kami dalam proses produksi produk ini. Untuk yang keempat, ada manfaat program kami. Yang pertama, perwujudan dari PKM. Yang kedua, produk yang memiliki nilai ekonomis yang menjanjikan. Yang ketiga, pemanfaatan limbah untuk memperoleh nilai manfaat. Dan yang terakhir, berperan dalam pelestarian lingkungan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk materi yang kedua yaitu gambaran umum rencana usaha. Potensi dan peluang. Potensi dari sumber daya yaitu mudah dijumpainya bahan utama yaitu limbah pipa PVC. Yang kedua, peluang pasar. Produk ini mempunyai jangkauan pasar yang luas. Yang ketiga, peluang pengembangan produk, yaitu umpan balik dari konsumen menjadi hal yang sangat berharga. Next. Analisis ekonomi produk. Yang pertama yaitu kekuatan mengenai harga, bahan, dan produk. Yang kedua, kelemahan mengenai riset pasar, minat konsumen, pangsa pasar, dan produksi. Yang ketiga, peluang mengenai pemanfaatan pipa PVC dalam aspek interior dan pelestarian lingkungan. Yang keempat, ancaman mengenai limbah lain yang mempunyai potensi yang sama. Next. Berikut adalah arus tes produk yang kami buat. Yang pertama ada limbah PVC dengan kuantitas 10 kilo dan harga per kilonya 15.000, jadi total 150.000. Yang kedua, lem pipa 500 gram, kuantitas 2 kaleng, harga per kalengnya 60.000, total 130.000. Yang ketiga, cat 200 ml, 2 kaleng, per kalengnya 21.000, totalnya 42.000. Yang keempat, thinner
1000 mili atau 1 liter sebanyak 1 kaleng dengan harga satuan 30.000. Yang kelima amplas 2 gulung, harga per 1 gulung 8.000 dan total 16.000. Yang keenam papan triplek sebanyak 3 buah dengan dengan harga satuan 180.000 dan totalnya 540.000. Jadi total keseluruhan adalah 108.000. Yang kedua biaya produksi tak langsung, yaitu plastik bubble wrap sebanyak 5 gulung, per gulungnya 6.500 dengan total 32.500. Yang ketiga biaya pemasaran, yaitu hosting website sebanyak 4 kali dan harga satuannya 80.000 dengan total 320.000. Total harga produksi 5 produk adalah 1.260.500. Harga pokok produksi per produk 252.100. Laba 20% yaitu 50.420 rupiah. Harga jual per produk yaitu 302.520 rupiah. Laba bersih per produk yaitu 50.420 rupiah. Next. Analisis keuntungan per bulan, yaitu laba per produk 5.420 seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Itu laba per bulan. Jumlah produksi dikali laba per produk 5 kali 50.420 rupiah sama dengan 252.100 rupiah. Yang kedua analisis kembali modal. Dengan RAB 1.801 rupiah, kembali modal sama dengan RAB dibagi laba per bulan yaitu 1.801 rupiah dibagi 252.100 rupiah sama dengan 7.000 atau 7 bulan. Next. Strategi pemasaran. Yang pertama melakukan riset pasar, yang kedua membuat copywriting yang baik, yang ketiga membuat toko daring pada marketplace, yang keempat menggunakan media sosial untuk promosi, yang kelima menjaga relasi baik dengan konsumen. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Oke, baik. Selanjutnya yang ketiga ada metode pelaksanaan. Next. Di sini ada uraian produk. Produk desain interior yang akan kami buat berupa dekorasi dan furniture. Untuk inspirasinya, produk ini berasal dari konsep open space. Ada dua isu yang dapat muncul dari konsep ini. Yang pertama yaitu isu privasi dan kedua isu kekosongan ruang. Produk yang akan kami buat dapat disesuaikan dengan keinginan konsumen, sehingga dapat bervariasi jenis, corak, warna, maupun ukurannya. Adapun uraian produk yang kami buat sebagai berikut, ada 5. Pertama, menggunakan limbah pipa PVC sebagai bahan utamanya. Kedua, produk dapat disesuaikan sesuai keinginan konsumen. Ketiga, tipe dan jenisnya beragam. Keempat, harganya cukup ekonomis. Dan yang kelima, reliability-nya cukup baik. Next. Berikut analisis rencana. Ada 4 analisis rencana. Yang pertama ada produk, harga, tempat, dan promosi. Untuk produknya sendiri, berupa penyekat ruang portable dan kerajinan hiasan dinding. Kedua, harga. Produk berharga cukup terjangkau. Ketiga, tempat, sekitar Kabupaten Badung dan luar daerah. Keempat, promosi, yaitu pemanfaatan media dan toko daring. Next. Berikut ini merupakan proses produksi. Ada 3 tahapan proses produksi. Yang pertama, praproduksi. Dilakukan perancangan, pengumpulan bahan dan alat, serta pengukuran. Yang kedua, produksi. Dilakukan pemotongan, perakitan, dan penyelesaian produk. Dan yang ketiga, pasca produksi, yaitu dilakukan pengujian dan evaluasi terhadap produk. Baik, berikut ini adalah merupakan bagan proses produksi.
Yang pertama yaitu perancangan desain produk. Kedua, melakukan pengumpulan dan penyediaan bahan dan alat. Ketiga, pengukuran bahan sesuai dengan desain produk. Yang keempat, pemotongan bahan dengan sesuai kebutuhan. Kelima, perakitan produk sesuai rencana. Keenam, penambah aksesoris dan warna. Ketujuh, penyelesaian produk. Kedelapan, pengujian dan evaluasi. Bila belum sesuai, kembali ke proses penyelesaian produk. Dan yang terakhir, produk siap didistribusikan kepada konsumen. Baik, berikut ini merupakan gambar produk, ada dua. Gambar yang pertama yaitu penyefiat ruang portable. Yang kedua yaitu kerajinan hiasan dinding. Oke, next. Baik, berikut ini merupakan alat dan bahan. Di sini alat yang kami gunakan ada 5 alat. Yang pertama ada mesin bor dengan volume 1 buah. Gergaji pipa volume 2 buah. Gergaji mesin kayu 1 buah. Meteran 3 buah dan kuas 5 buah. Untuk bahannya sendiri, yang pertama ada limbah PVC dengan volume 10 kg. Yang kedua lem pipa 2 kaleng. Cat 200 cc 2 kaleng. Thinner 1000 cc 1 kaleng. Amplas 2 gulung. Papan triplet 3 buah. Baut 1 pieces. Dan plastik bubble wrap 5 gulung. Baik, untuk selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya. Yang keempat ada biaya dan jadwal kegiatan. Pertama jenis pengeluaran ada belanja barang peralatan penunjang, biayanya sendiri ada 507.500. Yang kedua ada belanja bahan habis pakai, biayanya sekitar 900.500. Dan yang ketiga itu ada jenis pengeluaran yang lain-lain, biayanya sebesar 320.000. Dan total RAB-nya adalah 1.801. Jadwal kegiatan atau time schedule sendiri, di sini ada kegiatan yang pertama itu perancangan desain produk yang memakan waktu sebanyak 2 minggu. Lalu pengumpulan bahan baku memakan waktu sebanyak 3 minggu dari minggu kedua sampai 4. Lalu pengumpulan alat dan bahan pendukung juga sama. Lalu produksi produk ada memakan waktu sebanyak 10 minggu, yaitu dari minggu ke 5 sampai minggu ke 10. Lalu ada promosi produk juga sama. Lalu yang ke-6 ada pengujian dan evaluasi produk memakan waktu 2 minggu. Lalu yang terakhir ada pendistribusian produk memakan waktu 2 minggu juga. Dan presentasi dari kelompok kami, jika ada kesalahan kata dalam penyampaiannya mohon